Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Windy Firpa Valevi, NIM 2003102169. Saya Amelia Cahani Putri dengan NIM 2003102170. Saya Adisti Yusi Milani, NIM 2003102173. Kami di sini akan berdiskusi mengenai API atau arsitektur perbankan Indonesia. Yang kemarin itu sudah kita bahas bersama pada waktu kelas hari Selasa kemarin. Nah, di sini kita mau bahas menurut pendapat kelompok kami. Kalau menurut pendapat kalian dari Amel atau Adesti, API itu apa sih? Kalau menurut saya, API, Arsitektur Perbankan Indonesia itu merupakan suatu kerangka atau struktur yang digunakan oleh bank-bank di Indonesia untuk memudahkan integrasi sistem mereka dengan pihak ketiga, seperti aplikasi fintech atau perusahaan lain yang ingin terhubung dengan sistem perbankan. Dengan adanya API, pengguna atau aplikasi lain bisa dengan mudah mengakses data dan layanan perbankan yang disediakan oleh bank-bank tersebut. Misalnya, pengguna bisa mentransfer uang atau memeriksa saldo rekening melalui aplikasi lain tanpa harus langsung masuk ke dalam aplikasi tersebut. Jadi, API ini bisa menghubungkan antara bank dengan pihak ketiga secara aman dan terstruktur. Dengan begitu, dapat memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam penggunaan layanan perbankan. Kalau menurut saya, API merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh bank-bank di Indonesia untuk mengatur dan mengelola interaksi antara sistem-sistem mereka dengan sistem-sistem lainnya. API memungkinkan pertukaran data dan layanan antara bank dengan pihak ketiga seperti fintech, aplikasi, mobil, dan platform lainnya. Dengan menerapkan API, bank dapat memberikan akses yang dikontrol kepada pihak ketiga untuk menggunakan data dan layanan mereka. Hal ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara bank dengan pihak ketiga, serta memungkinkan pengembangan aplikasi dan solusi inovatif yang dapat meningkatkan pengalaman nasabah. Nah, kalau menurut saya, API atau arsitektur perbankan Indonesia itu sebenarnya adalah suatu kerangka atau struktur yang digunakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia untuk mengintegrasikan sistem mereka dengan pihak ketiga, seperti aplikasi pembayaran atau layanan finansial lainnya. API atau arsitektur perbankan Indonesia ini memungkinkan pengguna atau aplikasi lain untuk mengakses atau menggunakan data serta layanan perbankan yang disediakan oleh bank-bank tersebut. Jadi, dengan menggunakan API, aplikasi-aplikasi lain bisa terhubung dengan sistem perbankan Indonesia dengan mudah dan aman. Nah, jadi kita bertiga ini sebenarnya memiliki pendapat yang sama mengenai pengertian API dan dapat disimpulkan kalau API itu memudahkan kita dalam dunia perbankan. Selain memudahkan, pastinya ada dong permasalahan yang terjadi pada saat pengimplementasian API sendiri di Indonesia. Menurut kalian nih, apa aja sih permasalahannya? Permasalahan implementasi API di Indonesia itu antara lain yang pertama kompleksitas teknis. Implementasi API bisa menjadi rumit karena melibatkan integrasi antara sistem internal bank dengan sistem pihak ketiga. Terkadang perbedaan dalam format data, protokol komunikasi, atau infrastruktur teknis bisa menjadi kendala dalam mengimplementasikan API dengan benar. Yang kedua, keamanan dan privasi. Salah satu permasalahan utama adalah menjaga keamanan dan privasi data pengguna. API perbankan harus dirancang dengan baik untuk melindungi data sensitif seperti informasi keuangan dan identitas pengguna. Keamanan yang lemah bisa mengakibatkan serangan cyber dan pencurian data. Yang ketiga, standarisasi. Implementasi API di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal standarisasi. Karena setiap bank mungkin memiliki kebijakan sistem yang berbeda-beda sehingga sulit untuk mencapai
keragaman dalam penggunaan API. Standarisasi yang jelas dan disepakati oleh semua pihak terlibat sangat penting untuk memastikan interoperabilitas yang baik. Yang keempat, pengaturan hukum. Permasalahan lain adalah pengaturan hukum terkait penggunaan API perbankan, yaitu diperlukan regulasi yang jelas dan komprehensif untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk termasuk bank, pihak ketiga, dan pengguna. Regulasi yang tidak memadai atau ambigu ini bisa menjadi hambatan dalam implementasi API secara efektif. Yang terakhir yaitu pendidikan dan kesadaran. Permasalahan terakhir adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang manfaat serta potensi penggunaan API perbankan di kalangan para penggunanya. Pendidikan dan kampanye yang lebih baik diperlukan untuk mengedukasi pengguna dan keuntungan bagaimanakah cara menggunakan API perbankan dengan benar. Implementasi API memang memiliki beberapa permasalahan di Indonesia. Beberapa permasalahan yang sering muncul yaitu yang pertama, keamanan. Keamanan data menjadi perhatian utama dalam implementasi API perbankan. Karena API memungkinkan akses ke data sensitif, seperti informasi keuangan dan identitas pengguna. Perlu adanya langkah-langkah yang ketat untuk melindungi data tersebut dari ancaman keamanan, seperti serangan siber atau pencurian identitas. Yang kedua, konsistensi dan kompatibilitas. Bank-bank di Indonesia memiliki beragam sistem dan platform lain yang digunakan. Hal ini bisa menyebabkan permasalahan dalam konsistensi dan kompatibilitas antara sistem saat mengimplementasikan API perbankan. Perlu adanya standarisasi yang jelas agar API dapat berjalan dengan baik di berbagai sistem yang ada. Yang ketiga, regulasi. Implementasi API juga terkait dengan regulasi dan kepatuhan hukum yang harus dipatuhi. Bank-bank perlu memastikan bahwa penggunaan API mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi. Dan yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Permasalahan lain adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang manfaat dan cara menggunakan API perbankan di kalangan pengguna. Diperlukan edukasi yang lebih baik agar pengguna dapat memanfaatkan API dengan optimal. Meskipun ada beberapa permasalahan, namun pemerintah dan bank-bank terus berupaya untuk mengatasi hal tersebut agar implementasi API dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pengguna. Kalau menurut saya ada beberapa permasalahan dalam implementasi API di Indonesia. Yang pertama yaitu keterbatasan teknologi. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di Indonesia. Koneksi internet yang tidak stabil atau lambat dapat menghambat akses dan kinerja API. Hal ini biasanya menjadi tantangan bagi bank dan perusahaan teknologi dalam mengimplementasikan API secara efisien. Yang kedua yaitu keamanan data. Keamanan data dapat menjadi perhatian utama dalam implementasi API di Indonesia. Pelindungan data pribadi pelanggan harus dijamin secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan atau kebocoran data. Bank dan perusahaan teknologi harus memastikan bahwa sistem keamanan mereka memadai dan mematuhi regulasi yang berlaku. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran dan penerimaan. Beberapa pihak mungkin belum sepenuhnya menyadari potensi dan manfaat dari implementasi API. Kurangnya pemahaman dan penerimaan terhadap teknologi baru ini memperlambat adopsi dan menghambat perkembangan API di Indonesia. Nah, itu tadi adalah pemaparan pendapat dan diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.